A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui, yakni rukun Islam terdiri atas 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, pergi berhaji jika mampu. Pembahasan rukun Islam ini sendiri sudah kita ketahui sejak lama. Namun, kali ini kita akan membahas sedikit lebih detail tentang permasalahan rukun Islam itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mematangkan pemahaman kita terhadap agama Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari syahadat itu sendiri secara bahasa adalah pemberitahuan tentang apa yang diketahui dan diyakini kebenarannya dengan pasti. Sedang secara syariat, syahadat adalah pengakuan, pembenaran, dan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tiada sekutu baginya. Penggalan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, adalah penafian atau penolakan atau peniadaan serta pengingkaran terhadap segala sesuatu sesembahan yang lain, kecuali satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penggalan kedua, illallah atau kecuali Allah, artinya menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Makna syahadat Muhammad Rasulullah yakni mentaati perintah beliau, membenarkan berita dan kabar yang beliau bawa, menjauhi apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau, serta tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat atau hukum atau ketetapan atau aturan yang bagaimana beliau telah sampaikan. Di sini makna syahadat itu sangat berat ya teman-teman, karena saya pernah mendengar bahwa makna syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dia lebih berat daripada bumi dan sisinya. Makanya itu apabila seseorang dia ingin masuk Islam, artinya orang dari agama lain ingin memeluk agama Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tanpa paksaan atau tanpa tekanan dari orang lain untuk memeluk agama Islam secara sukarela. Rukun Islam yang kedua yakni mendirikan salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, dan salat merupakan tiang agama serta kewajiban paling dasar bagi seorang muslim. Secara syariat, makna salat adalah peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta ada syarat-syarat khusus dan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat alal mu'minina kitaban ma'qutan." Artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jadi sholat yang dimaksud di sini pada rukun Islam yang kedua yakni sholat wajib ya teman-teman, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan sebagai
seorang muslim, kecuali seperti wanita yang sedang berhalangan atau orang habis melahirkan dan lain-lain. Sholat itu sendiri terdiri atas ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Nanti di video-video selanjutnya kalau memang teman-teman suka dengan video ini, baru kita jelaskan lebih jauh. Rukun Islam yang ketiga yakni berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi puasa di bulan Ramadan itu bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat indah ya teman-teman. Saya yakin buat teman-teman juga seperti itu, karena di bulan puasa Ramadan kita selain berpuasa Ramadan juga melaksanakan sholat tarawih, kemudian diakhiri dengan Idul Fitri, bermaaf-maafan, kemudian bersilaturahmi antar saudara, teman-teman. Ya, bagi saya itu salah satu pengalaman yang sangat indah ya. Yang keempat, rukun Islam yang keempat yakni menunaikan zakat. Zakat ialah memberikan sebagian dari harta yang sejenis yang sudah sampai nasab selama setahun dan diberikan kepada orang fakir dan semisalnya. Sebagai rukun Islam yang keempat, zakat termasuk dari pondasi Islam yang agung, maka hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan. Jadi zakat itu juga terbagi atas dua teman-teman. Di dalamnya ada zakat mal yakni zakat harta dan zakat fitrah yang kita keluarkan sebelum hari raya Idul Fitri teman-teman. Yang kelima, Islam yang kelima yakni pergi ke haji jika mampu. Haji merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim apabila dia mampu. Mampu di sini dengan kategori mampu secara kesehatan, mampu secara finansial, mampu yang lainnya lah. Artinya dia siap fisik, lahir batin untuk pergi berhaji. Karena dulunya pergi berhaji itu sangat sulit ya teman-teman. Itu dia harus, kalau orang-orang zaman dulu itu dia harus menyeberangi lautan dengan perahu. Kemudian kalau ia melewati padang pasir harus melewati padang pasir yang sangat jauh baru sampai ke Masjidil Haram. Makanya pergi ke haji itu adalah salah satu rukun Islam yang disyaratkan apabila orang itu dia mampu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada semesta alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Oke teman-teman, jadi itulah 5 rukun Islam dan pembahasannya seperti yang kita bahas tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan komen. Terserah teman-teman saja. Masukan dan kritikan saya terima. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.